Apakah Anda berpikir mengapa bukan kakak perempuan saya yang memiliki terobosan, tetapi malah saya yang menerobos? Tanya Di King berkedip pada King Sui. Matanya berbeda dari mata Di Chen meskipun memiliki kesamaan dalam daya tariknya. Mata liar Di King benar-benar memikat, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk mengendalikan pria, tidak seperti mata kakak perempuannya. Tidak. Kakakmu hanya butuh lebih banyak waktu untuk menerobos ke Martial Saint, itu saja, jawab King Sui merasa sedikit bersalah meskipun dia tidak memikirkannya seperti itu. Namun, masalah dengan terobosan Di Chen masih membekas di benaknya. Oh benar, saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Kau tahu aku akan kembali ke kediaman King bersama kakak perempuanmu kan? Jadi saya berpikir apakah saya bisa menanyakan beberapa pertanyaan tentang situasi keluarga Anda. King Sui ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk bertanya pada Di King tentang keluarganya. Saya pikir Anda tidak akan pernah bertanya. Oke, tanyakan apa saja. Saya akan menjawab jika saya bisa. Ucap Di King tertawa ketika dia menunjuk ke King Sui untuk duduk di meja terdekat bersama. King Sui tahu bahwa dia tidak akan pernah mengalami konflik dengan klan Di, jadi dia cukup berani untuk bertanya pada Di King tentang keluarganya. Jika tidak, dia tidak akan pernah bertanya kepada siapapun dan akhirnya Di Chen tidak akan pernah memberitahunya tentang hal itu. Apa kau tahu kekuatan macam apa yang dimiliki klan Di, sebagai kekuatan terkuat mereka? King Sui mulai bertanya setelah mereka berdua duduk di bangku. Saya tidak tahu. Jawab Di King tanpa sedikit pun keraguan. King Sui menggosok hidungnya saat dia menertawakan reaksinya. Kemudian dia memandang Di King yang masih memiliki wajah penuh senyum dan bertanya, apa kekuatan paling kuat di antara anggota muda klan Di? Martial Saint. Sebenarnya ayahku tidak terlihat setua itu. Garis keturunannya masih terlihat sangat muda, jadi apakah saya menganggap mereka sebagai anak muda atau tidak? Di King berkata dengan licik sambil terkikik oleh jawabannya. Baiklah, aku tidak pernah bertanya. Ayo makan sesuatu. King Sui terkekeh saat dia menggosok hidungnya lagi sebelum dia berdiri dari bangku. Baik, sebenarnya saya tidak begitu yakin. Kakak laki-laki saya adalah jenius mutlak dari Di klan dan dia sudah berusia 45 tahun. Oh, dan dia bukan saudara kandung saya. Dia adalah anak paman saya. Kakek sudah memberikan pedang merah membara padanya juga. Bahkan kultivator Martial Saint kelas 6 tidak bisa mengalahkannya. Adapun ayah saya dan saudara laki-lakinya, saya tidak yakin. Saya hanya tahu bahwa ayah saya berada di sekitar kelas 7 puncak Martial Saint. Perbedaan antara dunia kultivasi mereka hanya selangkah dari satu sama lain. Di King juga berdiri sambil terus terkikik. Dia mengakui bahwa jawaban sebelumnya membuat King Sui sedih, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan situasi keluarganya kepadanya. Terima kasih. Anda tidak harus bersikap sopan dengan saya. Mengapa Anda tidak mencoba memanggil saya, kakak besar, sesekali? Di King berjalan bahu-membahu dengan King Sui. Sulit untuk melihat ekspresi yang dia miliki dengan mata yang dalam itu. King Sui tidak bisa mengerti. Apakah itu benar-benar menarik untuk memanggilnya kakak perempuan? Dia tidak pernah bisa mengerti apa yang dipikirkan Di King. Tapi Di King, di sisi lain, telah memperhatikan bahwa setiap wanita yang disukai King Sui sebagian besar lebih tua darinya. King Sui tidak pernah memperhatikan hubungan itu sebelumnya. Dunia 9 benua memiliki kelimpahan ki spiritual di mana-mana. Jadi orang normal akan dapat hidup hingga hampir 200 tahun. Mereka yang berusia di bawah 60 tahun akan tetap terlihat muda, dan jika mereka mampu merawat kulit mereka dengan baik, mereka akan dapat mempertahankan keremajaan mereka bahkan ketika mereka telah mencapai usia 80 tahun. Selain itu, begitu orang normal mencapai Xiantian, umur mereka akan diperpanjang selama sekitar 500 tahun sambil mempertahankan penampilan awet muda mereka untuk jangka waktu yang lebih lama. Jika orang itu sudah tua, maka tidak mungkin untuk menghidupkan kembali penampilan mudanya begitu mereka mencapai Xiantian.
Tidak bisakah kamu memanggilku, kakak perempuan, sekali saja? Diking sepertinya peduli tentang King Sui yang memanggilnya sebagai kakak perempuan saat dia menatapnya dengan mata serius. King Sui menyentuh hidungnya saat dia melirik matanya yang penuh antisipasi. Dia tidak bisa menolak permintaannya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Lagi pula itu bukan masalah besar, jadi dia tersenyum dan berseru, "Sister King." Senyum Diking melebar dan dia tertawa bahagia. Dia mengangkat tangannya, mengusap kepala King Sui dan berkata, "Adik yang baik." Tanpa menunggu tanggapan King Sui, dia pergi dengan sedikit kepuasan. King Sui tanpa berkata-kata menatap wanita memikat yang melarikan diri dengan sikap menyendiri dan menggelengkan kepalanya. Dalam perjalanan ke ruang makan, King Sui masih memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan klan Di. Dia memiliki perasaan yang tersisa bahwa kekuatan rata-rata dalam lingkaran di klan setidaknya akan berada di sekitar kekuatan martial Saint kelas 8. Selain itu, mereka yang mampu mencapai martial Saint kelas 8 atau lebih hanya dihitung sebagai kekuatan minimum yang dibutuhkan untuk bergabung dengan lingkaran, yang akan menjadi kekuatan gabungan 3000 negara. King Sui kemudian menganalisis kekuatannya sendiri dan berakhir dengan perkiraan kekuatan 1000 negara. Dia sama sekali tidak dekat dengan kekuatan klan Di, celah kekuatan antara dia dan Di klan sangat besar. Jika ayah Di King adalah seorang Saint martial puncak kelas 7 dengan kekuatan 2000 negara, lalu bagaimana dengan paman Di King? Dan belum lagi para tetua klan Di, seperti apa kekuatan mereka? Segalanya jauh lebih kompleks dan mencerahkan di benua tengah daripada yang dia perkirakan. Di antara benua tengah adalah lambang dunia 9 benua. Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa itu bisa mewakili seluruh 9 benua, tapi sebagai contoh tentang apa benua terbaik, benua tengah tidak akan mengecewakan. Tampaknya puncak martial Saint benar-benar ada. Masih belum diketahui betapa menakutkan kekuatan mereka, terutama mereka yang berasal dari sekte leluhur dan klan dengan warisan lama. Sekte Buddha dan Sekte Iblis jelas merupakan sekte paling berpengaruh dan menakutkan yang pernah ada di benua tengah. Tidak hanya itu, keluarga terkenal yang tinggal di rumah mewah memiliki kekuatan yang tak terduga juga. Ketika dia turun ke ruang tamu, Di King dan Di Chen tidak terlihat. Jadi dia langsung pergi ke ruang makan dan memperhatikan bahwa mereka sudah berada di depan meja makan, menunggunya datang. Di King tersenyum pada King Sui ketika dia melihatnya. Sementara itu, Di Chen mendesak King Sui untuk duduk agar mereka bisa mulai makan. Saat dia duduk, dia melirik Di Chen dan memperhatikan bahwa dia hampir dekat dengan martial Saint. Antara lain, dia juga memperhatikan bahwa Di Chen memancarkan cahaya terang. Tampaknya itu menunjukkan tanda-tanda koneksi meskipun dalam keadaan terpisah. Kemudian, dia ingat bahwa Yongquan Acu Poinnya sedang melalui fase yang sama seperti sebelumnya, tetapi diselesaikan dengan penggunaan pil obat. King Sui yakin bahwa dia dapat menggunakan jarum emas untuk membersihkan titik akupuntur kihainya, tetapi dia ragu-ragu untuk melakukannya. Yongquan Acu Point terletak di telapak kaki, sedangkan Kihai Acu Point terletak 3 inci di bawah pusarnya, yang juga merupakan garis batas ke bagian pribadinya. Meskipun hubungan mereka telah meningkat pesat, King Sui masih tidak yakin apakah dia harus melakukannya atau tidak. "Apa yang kamu pikirkan?" Di Chen dengan lembut menarik King Sui di lengannya. "Tidak ada, ayo makan." King Sui mengambil beberapa makanan dari piring dan meletakkannya di mangkuk Di Chen. Begitu dia melakukan itu, dia dengan cepat menyadari bahwa dia cukup curiga di depan Di Chen. Anehnya, dia menjadi tenang ketika dia mengetahui bahwa sumpit yang dia pegang masih baru. Setelah itu, King Sui membenamkan dirinya dalam makanan sambil tetap memikirkan hal-hal lain. Kihai, Baihui, dan Sanzong adalah 3 titik akupuntur terbesar di tubuh manusia. King Sui tidak berpikir bahwa Di Chen dapat membersihkan titik akupuntur Kihai dalam waktu dekat, jadi dia benar-benar ingin membantunya dengan kemampuannya saat ini. Jika dia membiarkannya membersihkan sendirian, itu akan memakan waktu lebih dari 10 tahun. "Kak,
Hari ini aku akan membawa kalian berdua ke suatu tempat yang bagus untuk menenangkan pikiranmu. Ucap Diking saat dia menghadapi Di Chen, lalu dia melirik King Sui lagi setelah berbicara. Baik, kalau begitu kita harus pergi. Tidak ada lagi kenangan yang harus dibuat jika kita tetap tinggal di dalam. Di Chen tertawa pelan. King Sui, apakah kamu ikut juga? Tanya Di Chen saat dia berbalik menghadap King Sui. Tidak menyenangkan jika hanya kita berdua. Dia harus ikut dengan kita. Setidaknya ada seseorang yang bisa melindungi kita jika kita bertemu dengan beberapa orang jahat. Ucap Diking terkikik. Dia pada dasarnya mengeluarkan kata-kata dari mulut King Sui. Nona King, dari mana Forseas? Tahukah Anda siapa mereka? King Sui meletakkan mangkuknya dan bertanya pada Diking. Klan Lei dari negeri 7 bintang. Ada apa dengan mereka? Tidak ada, hanya saja saya merasa bahwa restoran Forseas harus membayar banyak uang kepada mereka meskipun restorannya besar. Aku hanya ingin melihat klan seperti apa mereka yang memiliki selera makan yang besar. King Sui tersenyum saat dia menyeka mulutnya. Hehe, jadi kamu ingin tahu keluarga seperti apa klan Lei itu, kan? Diking tersenyum ramah pada King Sui. Apa kamu tahu sesuatu tentang mereka? Kamu pernah ke Forseas Restaurant, jadi kamu seharusnya sudah tahu bahwa klan Lei tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Meskipun klan Lei bukan salah satu klan terkuat dari kota 7 bintang, kekuatan mereka masih sebanding dengan klan keluarga di antara kota 7 bintang. Tapi sayang sekali, mereka tidak memiliki pengaruh dan kekuatan yang sama dengan kota 7 bintang. Jalan panjang umur. Jalan lebar ini dikenal sebagai Jalan Panjang Umur, di mana sekte pengobatan adalah otoritas utama daerah ini. Tampaknya setiap nama jalan ada hubungannya dengan pil obat. Jalan ini juga terkenal sebagai nama pil obat, dan resep paling melimpah di kota 7 bintang. Ada bangunan perdagangan di kedua sisi jalan, setengahnya menjual bahan-bahan medis dan pil obat, serta beberapa klinik pengobatan. Seperti yang diharapkan, ada banyak orang yang berjalan di sepanjang jalan dan mampir di beberapa toko. Selain pedagang dan pejuang bela diri yang menempati jalan, ada juga banyak pasien yang terluka di antara kerumunan. Itu sudah bisa diduga karena ada banyak klinik pengobatan di daerah itu. Mungkin karena nama jalannya, bisnis bahan-bahan medis dan klinik pengobatan berkembang lebih pesat daripada yang lain. Apalagi para pasien yang datang berobat juga mencari keberuntungan dalam kesembuhannya. Selain itu, efek pemulihan jauh lebih cepat dibandingkan dengan tempat lain di negara ini, sehingga lambat laun jalan ini menjadi salah satu tempat paling populer di benua tengah. Makanya, banyak orang mulai datang ke sini untuk perawatan luka mereka karena rumor tersebut. Ketika mereka sedang asyik berjalan santai, tiba-tiba ada keributan di seberang jalan. Ada sekelompok orang berlarian, membawa seseorang berlumuran darah sambil berteriak agar kerumunan segera memberi jalan. Pada saat yang sama, suara tangis terdengar mengikuti orang-orang ini ke klinik pengobatan. Ada juga gerbong binatang raksasa yang berjalan melalui tengah jalan dengan gerakan terus-menerus, membawa sejumlah besar barang yang dilapisi dengan kulit binatang. Kargo itu juga memiliki aroma herbal medis yang samar, jadi jelas bagi semua orang apa kargo itu. Selain toko jamu, toko pil obat, dan klinik pengobatan, ada banyak sekali restoran dan penginapan juga. Karena populasi di jalan ini, wajar bagi orang-orang ini untuk menemukan beberapa tempat makan dan istirahat. Ruang resep medis. Tiba-tiba, King Sui melihat sebuah bangunan mewah kecil di sisi jalan, terutama 3 kata di papan nama toko. King Sui berhenti di jalurnya saat dia tertarik pada keindahan bangunan kecil itu. Toko ini secara mengejutkan menonjol dari toko-toko di sekitarnya karena kemegahan dan keanggunan arsitekturnya. Ketika King Sui melihat 3 kata ini pada tanda itu, rasa ingin tahu telah menggelitik pikirannya, dan dia memutuskan untuk melihatnya. Ayo pergi ke sana dan lihat, ucap King Sui kepada Diking dan Di Chen. Ruang resep medis, tentu. Ayo pergi. Diking tertawa setelah membaca tanda etalase. Ekspresinya seperti anak yang lucu.
Jadi tempat ini menjual resep alkimia? Tanya King Sui sambil berjalan menuju toko. Iya, apakah resepnya enak? Bagaimana bisnisnya sejauh ini? Apakah mereka menjual hal lain selain resep? King Sui ingin tahu tentang banyak hal, membuatnya mengajukan serangkaian pertanyaan berturut-turut. Lagi pula, tidak banyak tempat yang menjual resep alkimia untuk mencari nafkah. Meski menjual resep alkimia, tapi resep ini tidak laku. Selain itu, mereka juga menjual obat-obatan. Oh, apakah Anda ingin tahu siapa pemilik ruang resep medis ini? Tanya Di King. Oh, apakah itu sekte pengobatan? Sesuatu telah diklik di dalam pikiran King Sui saat dia berbalik untuk menghadapi Di King. Ini membosankan, kamu orang yang terlalu licik. Mengatakan ini, Di King mengabaikan King Sui saat dia memegang tangan Di Chen dan berjalan di depannya. King Sui tahu bahwa dia telah menebak dengan benar. Sekte pengobatan yang merupakan salah satu dari 7 bintang juga keluar. Kediaman Raja Tyrant Langit telah dimusnahkan olehnya, dia akan segera menuju ke klan Di, dan pemuda dari klan Sima yang dia kalahkan dikatakan memiliki hubungan dekat dengan salah satu sekte terkuat dari negeri 7 bintang, yaitu sekte 10.000 racun. Mengikuti di belakang 2 wanita dengan kecantikan tak tertandingi yang mengenakan pakaian warna putih salju. Langkah mereka saat berjalan memberi perasaan seolah-olah mereka telah melampaui dunia fana, dan itu sangat indah sehingga mempesona. Dengan sangat cepat, mereka tiba di pintu masuk ruang resep medis. Sebelum mereka tiba, King Sui sudah bisa mencium sedikit aroma obat yang sepertinya bisa menjernihkan pikiran dan jiwa. Hanya dari wewangian obat saja, King Sui dapat mengatakan bahwa barang-barang di sini jauh lebih baik daripada toko lain yang mereka lewati sebelumnya yang menjual pil obat. Saat masuk, aroma obat yang kuat tumbuh lebih kuat, tapi tetap tidak menyenangkan. King Sui tahu bahwa itu adalah bau yang hanya dimiliki oleh ramuan obat yang setidaknya berumur 1000 tahun. Tanaman obat yang berusia 1000 tahun hanya akan membutuhkan King Sui 5 tahun untuk mendapatkannya, tetapi bagi orang lain, bahkan pembudidaya tingkat martial saint, itu akan membawa mereka seumur hidup. Oleh karena itu, jamu 1000 tahun di pasar berasal dari dalam pegunungan atau hutan lebat, serta dari koleksi berbagai marga terkemuka. Tentu saja, ada juga yang tumbuh, tetapi sebagian besar akan berada di klan atau sekte utama itu, berlanjut dalam siklus berkelanjutan dengan setiap generasi menumbuhkannya, setiap generasi memanennya. Ruang resep medis hanya memiliki 3 lantai. Tempat itu tidak besar dan tidak banyak orang, tetapi King Sui dapat merasakan bahwa setiap orang di sana memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi. Ada juga beberapa pedagang yang menawar harga yang lebih baik. Setelah mendengarkan mereka segera, King Sui tahu bahwa para pedagang mencoba menjual jamu mereka. Sebuah toko seperti Medical Prescription Chamber cenderung mengumpulkan tanaman obat yang setidaknya berumur 1000 tahun. Nona kedua, Anda membawa teman-teman Anda. King Sui tidak berdiri sangat dekat dengan kedua wanita itu, tetapi dia masih cukup sensitif terhadap panggilan ini. Dia akhirnya mengkonfirmasi bahwa Di King adalah Nona Di. Paman Wei, kenapa kamu di sini hari ini? Di King menjawab sambil tersenyum. Ada bisnis yang harus saya bicarakan sebentar lagi. Apa yang kamu butuhkan? Paman Wei akan mengambil keputusan hari ini dan memberikan semuanya untukmu. Ini adalah... Pria itu tersenyum dan berkata pada Di King, "Teman-temanku, tapi tidak perlu merepotkan Paman Wei. Apakah Sister Yuan Su ada?" Ucap Di King tersenyum. "Nona muda ada di lantai 3. Jika Anda perlu mencarinya, Anda bisa langsung pergi." "Baiklah, kalau begitu Paman Wei, silahkan lanjutkan pekerjaanmu." Pada saat ini, King Sui juga berjalan. Di King memegangi Di Chen dan mengisyaratkan dia untuk pergi ke atas. Paman Wei memandang Di King dengan aneh, lalu ke Di Chen dan King Sui sebelum dia pergi untuk melayani pelanggan lainnya. Bahkan ada lebih sedikit orang di lantai 2. King Sui tercengang melihat kultivator level martial saint di sana. Meskipun ini adalah benua tengah, seharusnya tidak ada banyak martial saint kelas tinggi. Namun,
dia dengan cepat mengerti. Jika tingkat kultivasinya tidak mencapai seperti hari ini, dia bahkan tidak akan menyadari jika dia menemukan seorang kultivator tingkat martial saint. Selain itu, tanpa mencapai level seperti itu, dia tidak akan pernah menemukan orang dengan level seperti itu. Itu seperti bagaimana kembali ke desa King, dia bahkan tidak akan menemukan pembudidaya Xiantian. Sekarang levelnya lebih tinggi, secara alami lebih mudah baginya untuk menemukan mereka. Ini sama sekali tidak aneh. Orang yang bertanggung jawab di sini adalah seorang lelaki tua dengan dahi cerah dan tampak sangat berpengetahuan. Dia sedang minum teh dan mengobrol dengan sesepuh tingkat martial saint itu. Tempat itu sangat tenang. King Sui menebak bahwa tidak banyak orang yang bisa naik ke lantai 2. Nona kedua pasti ada di sini untuk mencari Nona. Ketika sesepuh melihat Di King, dia tersenyum dan menyapa. Halo kakek Jiang. Di King tersenyum dan menyapanya sebelum menuju ke King Sui dan Di Chen. Saudaraku Sima, apakah kamu melihat transformasi gadis muda Di? Orang tua itu tersenyum dan berkata pada orang tua lainnya. Aku tidak akan menyadarinya jika kamu tidak menyebutkannya. Saya pikir saya pasti salah melihat. Mungkinkah itu benar? Pria yang dipanggil seperti yang dikatakan saudara Sima dengan heran. Tepat sekali. Gadis muda Klandi, pasti setingkat martial saint sekarang. Gen Klandi, benar-benar sesuatu yang lain, semuanya sangat luar biasa. Orang tua Jiang tampak sangat cemburu. Di klan menyembunyikan diri dengan baik. Meskipun mereka yang terkecil dalam hal populasi, mereka adalah yang paling menonjol. Faktanya, semua orang merasa Klandi sudah menjadi kultivator yang sangat kuat. Dikatakan bahwa garis keturunan Klandi hanya lebih lemah dari garis darah ungu dan garis darah emas yang legendaris. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Klandi sebenarnya. Pak Tua Sima terdengar sangat tidak berdaya saat mengatakan itu. Melangkah ke lantai 3, King Sui menyadari bahwa ini seperti area perumahan, ada juga aroma obat di sini, tetapi sangat redup. Dan tidak ada produk obat yang terlihat di daerah tersebut. Ada rak buku kecil di dinding menghadap pintu, rak hijau yang hanya bisa menampung sekitar 100 buku. Seluruh ruangan berwarna hijau muda dan tampak sangat menyegarkan. Hal-hal di ruangan itu sangat sederhana. Ketika King Sui melihat ruang resep medis dari luar, dia awalnya berpikir bahwa interiornya pasti akan sangat mewah, terutama lantai 3. Dia tidak menyangka bahwa itu tidak tampak semewah lantai 2 yang lebih rendah. Ketika dia mengangkat kepalanya, King Sui melihat seorang wanita duduk di meja belajar di aula, fokus pada sebuah buku. Gaun panjang berwarna hijau muda tampak sangat tenang di tubuhnya. Tidak disangka wanita ini tidak memiliki tingkat kultivasi sama sekali. Tidak heran dia tidak merasakan bahwa mereka telah masuk. Tok tok tok. Di King mengetuk pintu yang terbuka dengan lembut. Wanita itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya, meletakkan buku itu sebelum berbalik. King Sui tercengang sekali. Dia sangat cantik, tapi yang membuatnya terpana bukanlah kecantikannya, tapi ekspresinya. Itu adalah ekspresi yang sangat tenang, yang membuat orang lain merasa sangat damai dan semua masalah akan dilupakan. Ini adalah disposisi yang dimiliki sejak lahir. Alis wanita itu seperti bulan sabit, kedua matanya seperti batu permata hitam, hidungnya yang menonjol yang sempurna seperti batu giok putih membuatnya tampak seperti orang dengan pemikirannya sendiri. Ketika dia melihat Di King, bibir merahnya terbuka sedikit, memperlihatkan gigi indah seputih salju. Dia memiliki sosok yang hebat dan leher yang panjang dan lembut, membuat orang merasa bahwa dia sangat anggun. Dia memiliki daun telinga yang indah dan kulit seputih salju yang tampak sempurna. Sangat disayangkan bahwa dia dilahirkan dengan tubuh batu giok, atau dikenal sebagai tubuh batu, yang merupakan penemuan langka dalam 100 tahun. Dia adalah kebalikan langsung dari Mingyue Glow, memiliki tubuh di mana semua saluran meridiannya diblokir dan karenanya tidak dapat berkultivasi. Kakak perempuan Di King, kamu sudah datang. Ketika dia melihat Di King, dia berdiri dengan gembira dan berjalan.
Saat itulah King Sui memperhatikan bahwa wanita ini memiliki tubuh yang panjang dan ramping, dan sama sekali tidak lebih pendek darinya. Dia memiliki sosok yang hebat tapi tidak gemuk. Pantatnya yang tumbuh dengan baik dan gagah akan membuat jantungnya gatal. Sister Yuan Su, ayo, saya akan memperkenalkan Anda kepada beberapa teman, Anda pasti akan tertarik. Ucap Diking tersenyum sambil memegang tangan Yuan Su. Oh, saya menantikan teman-teman yang Sister Diking perkenalkan, jawab Yuan Su memandang Di Chen dengan senang hati sebelum berbalik untuk melihat King Sui. Ini adalah kakak perempuan saya, Di Chen. Dan itu King Sui. Diking berkata tanpa berusaha menyembunyikan apapun. Yuan Su linglung. Dia sudah tahu selama ini bahwa Diking adalah nona kedua klan Di. Namun, Yuan Su belum pernah melihat nona pertama klan Di. Bahkan dia telah mendengar sedikit tentang dia tidak tidak nona pertama klan Di tiba-tiba muncul di hadapannya. Saudari Chen, Tuan, Saudari Diking, masuklah dan duduklah. Yuan Su menyambut mereka dengan hangat. Apakah ini teman-teman yang membuat saya tertarik dengan yang Sister King sebutkan? Mungkinkah itu Sister Chen dan Tuan King Sui, King Sui? King Sui benua Green Cloud, ucap Yuan Su memandang King Sui dengan heran, mulut sedikit ternganga, sebelum dia menoleh ke Diking. Benar, itu dia. Bagaimana, apakah kamu tertarik? Ucap Diking tersenyum dan melihat ekspresi terkejut Yuan Su. Saudari Diking, kamu juga sadar bahwa aku hanya tertarik pada pil dan resep obat, serta orang yang dapat mengolah pil obat atas namaku. Setelah pulih dari keterkejutannya, Yuan Su tersenyum dan berkata sambil menatap Diking. Tentu saja saya tahu, dia alkemis terbaik yang pernah saya temui. Jawab Diking tersenyum. Yuan Su memandang King Sui dengan serius. Dia sudah lama mendengar namanya. Bagaimanapun, dia adalah orang inti dalam sekte kedokteran dan secara alami telah mendengar banyak tentang King Sui. Nama King Sui terkenal. Kalau tidak, dia tidak akan mengenalinya ketika dia mendengarnya setelah nama Di Chen. King Sui, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Sister Yuan Su. Meskipun dia tidak bisa mengolah atau memperbaiki pengobatan, dia adalah karakter yang paling menantang surga di seluruh sekte pengobatan. Itu karena bakatnya terletak pada pembuatan resep. Dia bisa membuat resep berdasarkan karakteristik antara ramuan obat yang berbeda. Kali ini, giliran King Sui yang terpana. Di masa lalu, King Sui juga berkeliling mengumpulkan resep obat atau menunggu sampai muncul. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk membuat resepnya sendiri. Dia juga tidak pernah mendengar atau melihat orang yang membuat resep. Oleh karena itu, saat mendengar ini, King Sui sangat tercengang. Yang terpenting, itu dilakukan oleh seseorang yang tidak bisa melakukan alkimia. Sepertinya bakat benar-benar lebih penting daripada kerja keras. Mereka bertiga duduk. King Sui sangat ingin tahu terhadap wanita bernama Yuan Su ini. Diking telah mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah eksistensi yang paling menantang surga di seluruh sekte pengobatan. Sayang sekali dia tidak bisa berkultivasi, jika tidak, dia akan lebih menentang surga dalam hal alkimia serta membuat resep. Dia tidak perlu mendapatkan bantuan dari orang lain. Dalam proses membuat resep, dia membutuhkan banyak ahli alkimia untuk mencobanya. Jika semua alkemis berulang kali gagal, dia hanya bisa menyerah karena itu berarti resep ini tidak dapat digunakan. Mereka yang mencoba resep Yuan Su atas namanya adalah alkemis tingkat Martial Saint. Meskipun demikian, mereka masih akan membuat Yuan Su menghela nafas secara diam-diam. Apa pendapatmu tentang kemampuanmu dalam alkimia? Yuan Su tiba-tiba memandang King Sui dan bertanya. Selama Anda bisa mengeluarkan resep dan tidak ada masalah dengan resepnya, saya mungkin bisa memperbaikinya. King Sui menjawab setelah berpikir sebentar. Bagian yang paling mengecewakan dalam alkimia adalah tingkat keberhasilannya. Semakin tinggi kadar pil obat, semakin rendah tingkat keberhasilannya. Oleh karena itu, dalam alkimia, terutama pada tahap pembuatan resep, lebih merupakan proses membuang uang. Herbal yang terbuang adalah herbal yang berharga dan siapapun akan merasa sedih melihatnya terbuang.
Yuan Shu memandang King Sui, matanya yang indah bersinar. Karena Sister King sangat menghormati Anda harus benar-benar unggul dengan cara Anda sendiri. Bagaimana dengan ini? Saya punya beberapa resep di sini. Yang lain telah mengujinya berkali-kali dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah resep yang gagal dan tidak mungkin berhasil. Namun, saya merasa tidak ada masalah dengan resep itu sendiri. Apakah Anda ingin mencobanya? Saya akan memberi Anda ramuan obat yang dibutuhkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yuan Shu, King Sui merasa bersemangat. Bukankah ini yang dia cari? Sekte pengobatan adalah salah satu dari 7 bintang dan memantapkan dirinya dengan pil obat terkenal. Yuan Shu adalah karakter yang luar biasa. Meskipun obatnya belum berhasil diuji cobakan, resep alkimia yang tidak bisa dia tinggalkan mungkin sudah cukup dekat dengan kesuksesan. Saya bersedia mencobanya, King Sui berkata dengan sungguh-sungguh saat dia melihat Yuan Shu. Yuan Shu menatap pemuda itu. Sulit baginya untuk mengasosiasikannya dengan para tetua-tua yang menghabiskan hari-hari mereka untuk meneliti tanaman obat dan mencium baunya. Yuan Shu memiliki kepekaan alami dalam menangani tumbuhan. Dia mengamati King Sui saat dia berdiri di depannya. Hanya ada segelintir orang yang langka di dunia 9 benua yang bisa memiliki kesuksesan luar biasa dalam alkimia di usia yang begitu muda, dan mereka semua sangat berbakat. Terlepas dari itu, jika dia diperkenalkan oleh Sister King, dia tidak akan seburuk itu. Jika dia tidak memiliki kemampuan, tidak ada hal buruk yang akan terjadi jika dia gagal. Yuan Shu tersenyum dan menyerahkan resep alkimia kepada King Sui. Kalau kamu bisa membuat obat dari resep alkimia ini, kita bisa bicarakan detailnya. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak masalah. Dapatkah saya melihatnya di sini? King Sui bertanya saat dia menerima resep alkimia. Tentu saja. Yuan Shu tertawa dan memberi isyarat agar King Sui melakukan sesuka hatinya. Dia perlahan membuka resep alkimia. Pil esensi penting. Saat King Sui melihat resep alkemis, dia menemukan bahwa sebenarnya ada 18 jenis ramuan obat. Semua herbal yang terdaftar berusia minimal 1000 tahun dan ada 2 hingga 3 jenis herbal yang cukup berharga. King Sui melihat-lihat bahan-bahannya dan memikirkan sifat-sifat hangat, api, dingin, panas, dingin dari ramuan obat dengan cepat di benaknya. Meskipun King Sui masih muda, dia tidak akan mengakui siapapun dalam hal alkimia. Ini karena alam valet jade immortalnya, teknik dan pengalamannya. Dia punya cara unik untuk membuat obat-obatan yang berbeda dari orang lain karena tidak sembarang orang bisa memanfaatkan indera spiritual seperti dirinya dalam prosesnya. Ini juga alasan mengapa King Sui hampir jarang gagal saat dia membuat obat. Dia dapat memantau properti dan interaksi secara real-time karena citra yin yang, dalam pikirannya terus-menerus mengisi kembali fokus yang diperlukan untuk menggunakan indera spiritualnya. Tanpa pengisian dari citra yin yang, penggunaan indera spiritual secara terus-menerus tidak mungkin dilakukan, dan tingkat keberhasilan akan turun hingga 90% atau lebih. Ini mirip dengan perbedaan antara orang buta dan orang yang bisa melihat. Alasan lain adalah karena King Sui mempraktikkan teknik penguatan kuno. Ini dikombinasikan dengan api primordial flames, kuali besi baja emas, dan indera spiritual akutnya yang khusus. King Sui harus mengakui bahwa resep alkimia tidak memiliki kesalahan. Terakhir, King Sui melihat efek obatnya. Efek obat, secara instan memulihkan semua kisiantian dan energi spiritual yang dikeluarkan. Dibatasi untuk 1 penggunaan per hari. Ini adalah pil yang sangat menantang surga. Jika ada 2 seniman bela diri yang telah berjuang selama setengah hari, keduanya menghabiskan hampir semua energi mereka, dan salah satu dari mereka tiba-tiba menelan pil esensi vital dan kembali ke kondisi prima, hasilnya jelas. King Sui mengangkat kepalanya dari kertas, dan perlahan melipatnya kembali. Dia menemukan bahwa ketiga wanita itu sedang menatapnya. Saya ingin mencoba, tetapi saya tidak memiliki keyakinan penuh. King Sui berkata setelah memikirkannya. Dia tidak ingin menyombongkan diri. Bagaimanapun,
dia tidak bisa melihat ada masalah dengan resepnya. Jika tidak ada kecelakaan, King Sui memiliki setidaknya 80% kepercayaan pada kesuksesannya. Tentu, Anda tidak perlu terburu-buru. Ketika Anda berhasil membuat obat, Anda dapat datang untuk mencari saya. Ucap Yuan Shu berkata dengan lembut. Kata-katanya begitu monoton sehingga tidak ada tanda-tanda bergelombang. King Sui menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa pihak lain tidak menaruh banyak harapan padanya. Yuan Shu, apakah kamu berhasil menemukan pil obat yang dapat membersihkan meridian pusatmu? Diking jelas tahu tentang situasi Yuan Shu dan dia tidak menghindari topik itu. Yuan Shu tertawa dengan acuh tak acuh. Saya tidak punya banyak harapan untuk itu. Saya sudah berumur 27 tahun. Saya berhasil mengembangkan resep alkimia. Sayangnya, para tetua di sekte tersebut telah menandainya sebagai kegagalan. Kakek Jiang adalah satu-satunya yang tidak percaya begitu. Meskipun demikian, memang tidak ada yang berhasil mensintesisnya. Jangan terlalu cemas, dan jangan putus asa. Saya percaya pada kemampuan Anda pasti bisa pulih. Ucap Diking menghibur Yuan Shu. Aku sudah terbiasa. Yuan Shu menjawab dengan bingung. Nona Yuan, bukankah kamu mencoba mencari tabib atau alkemis untuk membantumu ketika kamu masih muda, untuk meridian pusatmu yang tersumbat? King Sui bertanya pada Yuan Shu dengan bingung. Kakek Yuan Shu adalah kepala dari sekte pengobatan. Ketika dia masih muda, konstitusinya terlalu lemah. Dia tidak dapat menerima perawatan khusus apapun saat itu atau minum obat yang terlalu reaktif. Ketika dia lebih tua, dia menemukan bahwa meridiannya diblokir total. Bahkan mustahil baginya untuk menyerap obat, bahkan hingga hari ini. Diking menjawab atas nama Yuan Shu. King Sui menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan percakapan. Dia tidak meminta Yuan Shu untuk menunjukkan kepadanya pil obat yang dapat membersihkan meridian karena tidak berguna. Bahkan jika berhasil, itu tidak cocok untuk seseorang yang meridiannya diblokir total. Jika dia memiliki meridian kecil yang masih berfungsi, dia akan mampu menyerap obat itu. Tapi sekarang, tidak ada satu celah pun di dalam saluran meridiannya. Konstitusi, batu, seperti itu memang kondisi yang rumit. Sebelum mereka pergi, Yusuan memerintahkan beberapa orang untuk membawa beberapa kotak besar. Dia memberitahu King Sui bahwa isi kotak itu adalah ramuan obat yang telah dia sortir sehingga dia dapat membuat pil esensi vital 10 kali. Setelah itu, dia juga meminta orang-orangnya untuk mendapatkan banyak ramuan obat yang tidak disortir dan bertanya kepada King Sui apakah dia membutuhkannya. King Sui tidak membutuhkan mereka tetapi dia menempatkan semuanya ke dalam alam valet jade immortal miliknya. Tidak mungkin dia menolak ramuan obat yang diberikan kepadanya. King Sui sudah memutuskan, jika dia gagal setelah berkali-kali mencoba, pasti ada masalah dengan resep alkimia. Sebelum dia pergi, King Sui mengagumi gadis normal yang tidak memiliki keterampilan kultivasi. Dia sangat cantik. Daripada penampilannya, temperamennya yang lebih menarik. King Sui terkejut menemukan bahwa orang normal seperti dia sebenarnya dapat memiliki aura martial king. Sikapnya yang pendiam disertai aura yang membuatnya sulit untuk didekati. Ketika dia meninggalkan ruang resep medis, hari sudah siang. King Sui memutuskan untuk kembali ke Forseas Inn. Kamu kembali. Ketika mereka memasuki penginapan, mereka bertemu dengan Lei Nuo itu lagi. King Sui tahu bahwa dia berasal dari klan Lei tetapi dia tidak tahu posisi apa yang dia pegang. King Sui merasa bahwa itu seharusnya tidak terlalu rendah. Sekarang dia tidak tahu mengapa dia bertindak seperti pekerja di sini tetapi dia agak tahu bahwa itu dia yang mengatur tempat itu. Sister Lei, mengapa Anda setuju untuk mengambil alih Forseas Inn di masa lalu? Lihatlah dirimu sekarang. Diikat seperti ini. Tapi Anda benar-benar menjalankannya dengan sangat baik. Ucap Diking memandang Lei Nuo dan berkata dengan gembira. Itulah mengapa Diking datang ke sini. Dia benar-benar mengenal Lei Nuo. King Sui tiba-tiba menyadari ini. Bisakah kamu menyembuhkan Yuan Shu? Diking bertanya kapan mereka makan malam. Hah,
Dari mana Anda mendapatkan ide itu? King Sui menjawab, intuisi saya. Saya tidak bisa. King Sui terkekeh. Kamu berbohong. Diking tersenyum. Baik, makan saja. Ini bukan masalah apakah saya bisa menyembuhkannya atau tidak. Hanya karena seseorang dapat menyembuhkannya, bukan berarti mereka harus melakukannya. Bagaimana menurut Anda? King Sui tertawa dan dia mengatakan ini. Mengapa? Ucap Diking cemberut. Apakah menurutmu seseorang harus melakukan sesuatu hanya karena mereka bisa? Kenapa tidak? Jika seorang pria menyukai Anda dan ingin Anda menikah dengannya, apakah Anda akan melakukannya? Itu prinsip yang sama. King Sui menjawab tersenyum sambil terus makan. Diking tercengang. Dia memandang King Sui dengan pahit sebelum melanjutkan makannya. Di sisi lain, Di Chen tetap diam sambil tersenyum. Kakak, aku akan kembali dulu. Aku akan datang nanti. Setelah makan malam, Diking sudah menghabiskan 1 hari di sini. Dia sebenarnya punya tujuan keluar hari ini, itu hanya karena dia bertemu Lei Nuo secara kebetulan dia tinggal sepanjang hari. Oke, hati-hati. Di Chen mengerutkan kening ringan untuk beberapa saat sebelum tersenyum dan mengantar Diking pergi. Terima kasih telah membantuku mencapai Martial Saint begitu cepat. King Sui, bersikap baiklah pada kakakku. Kalian berdua sangat cocok satu sama lain, ucap Diking tersenyum lalu melompat di atas punggung binatang terbangnya, dan meninggalkan mereka. Di Chen melambaikan tangannya. King Sui mengikuti Suit. Dia berbalik untuk melihat Di Chen, sedikit malu saat dia tersenyum. Chen ayo pergi. Aku, suamimu, punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Di Chen lebih tua dari King Sui. Tetapi ketika dia berbicara dengannya begitu intim seperti ini, jantungnya akan berdebar kencang setiap saat. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia tidak tahu apakah dia mencintainya, tetapi dia tahu bahwa jika dia harus bersama seorang pria seumur hidupnya, dia akan memilihnya. King Sui, apa yang harus kamu diskusikan denganku? Tanya Di Chen memecah keheningan saat mereka kembali ke kamar mereka, dan mereka duduk bersebelahan di sofa. Titik akupuntur Yongkuan Anda belum dibersihkan, apakah Anda keberatan jika saya membantu Anda? Saya akan menggunakan jarum dan tangan saya. King Sui bertanya setelah memikirkannya sebentar. Saat ini, Di Chen masih mengenakan kerudungnya. King Sui mengulurkan dan melepas kerudungnya. Dia tersipu dan melihat King Sui saat wajahnya yang cantik, yang bisa menyihir semua manusia, terungkap. Matanya yang sangat indah dipenuhi dengan tampilan yang tidak dia miliki sebelumnya. Saya tidak tahu. Di Chen mengatakan ini dengan lembut, setelah memikirkannya sebentar. King Sui memikirkannya dan perlahan meraih pergelangan kaki Di Chen. Dia menahan pandangannya saat dia melakukan ini. King Sui tahu bahwa jika dia memberitahunya sekarang, bahwa dia akan membersihkan titik akupuntur Qi Hai, itu akan membuatnya gugup karena titik akupuntur itu begitu dekat dengan area terlarang misteriusnya. Dia ingin menguji reaksi Di Chen dengan menyentuh kakinya terlebih dahulu. Ini untuk menenangkannya. Setelah ini, dia akan memberitahunya rencananya yang sebenarnya. Mungkin, dia tidak akan merasa gugup seperti ini. Sekarang setelah dia meraihnya, dia menyadari bahwa dia bahkan lebih gugup daripada dia. Detak jantungnya semakin cepat. Dalam sekejap, dalam kejadian langka, dia memerah. Tangannya yang terulur berhenti. Di Chen gugup pada awalnya tetapi dia mulai tertawa ketika dia melihat reaksi King Sui. Dia duduk di sampingnya, membungkus lututnya dan menyandarkan punggungnya ke guling di belakangnya. Dia telah melepas sepatunya dan meletakkan kaki kirinya di kaki King Sui. Liu Li memberitahu saya bahwa keterampilan memijat Anda bagus. Bisakah Anda membiarkan saya mencobanya? Hanya kakiku. Di Chen berkata padanya sambil tersenyum. King Sui terpesona. Saat dia memandang Di Chen, dia tahu bahwa dia tidak tahu betapa memikatnya dia sekarang. Ketertarikannya murni, itu berasal dari keanggunannya yang tidak duniawi. Itu berbeda dari jenis rayuan seksi tapi bisa sangat menarik sehingga dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ketika dia sadar kembali,
dia menemukannya tersenyum padanya. Dia merasakan kehangatan. Untuk memberinya kepercayaan, dia telah meninggalkan Dewi seperti reservasi. Ini bisa dianggap semacam pengalaman yang dia miliki tentang berbagai hal. Dia sudah terlalu memilikinya. Dengan wanita ini yang terlihat sangat menghargai dia, apalagi yang harus dia takuti. Karena dia sudah mengambil langkah pertama, dia tidak terus merasa malu. King Sui perlahan meraih betis Di Chen dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di punggungnya. Saat dia menariknya ke dalam pelukan hangat, segala sesuatu yang terjadi kemudian datang sebagai hal yang biasa, tetapi juga sangat lambat. Namun, Di Chen tidak menghentikan King Sui. Dia membiarkan King Sui memeluknya, meski masih merasa sedikit gugup. Sosok cantiknya sedikit tegang dan King Sui sepertinya merasakannya. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut di samping telinganya, "Jangan gugup, aku hanya ingin memelukmu. Kamu telah mempelajari semua hal buruk." Ketika Di Chen mendengar kata-kata King Sui, dia santai dan berkata kepada King Sui. Tubuh Di Chen sangat lembut, sangat ringan dan keharuman milik wanita seperti aroma anggrek menyebar ke hidung King Sui. Itu sangat redup, tapi sangat bagus. Meskipun dia memeluknya dengan lembut, Di Chen masih duduk di pangkuan King Sui. Pantatnya yang lembut dan lembut bersentuhan dengan bagian bawah King Sui, dan King Sui tanpa malu-malu menemukan bahwa itu dia memiliki reaksi. Mungkin karena dia tidak mencicipi daging, untuk jangka waktu yang lama, tubuhnya telah bereaksi dan mendorong pantat Di Chen, menyebabkan dia merasa lemah di sekujur tubuh dan mengistirahatkan berat badannya pada King Sui. Nafas Di Chen agak cepat. Meski begitu, dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu benda apa itu, tapi itu terlalu tiba-tiba, membuatnya merasa bingung. "Maafkan saya," ucap King Sui tersenyum pahit. Di Chen memeluk leher King Sui, menggerakkan pantatnya sedikit menjauh dari King Sui. Perasaan bagian tubuh itu terhadap tubuhnya benar-benar membuat jantungnya berdegup kencang. "Mengapa Anda meminta maaf?" ucap Di Chen berubah merah padam. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat Di Chen yang malu. Itu sangat berbeda dari perasaan agung dan seperti dewi yang biasanya dia miliki. Dia sekarang seperti dewi yang jatuh ke dunia fana. Rona merah di wajahnya yang begitu indah hingga melampaui dunia fana memiliki daya tarik yang fatal padanya. "Aku memiliki pikiran yang tidak senonoh terhadapmu," dan, ucap King Sui, merasa tidak nyaman. "King Sui, aku berusaha keras untuk jatuh cinta padamu. Anda seorang pria, ini sangat wajar. Saya suka bahwa Anda memperlakukan saya seperti seorang wanita. Pada hari aku jatuh cinta padamu, aku akan menjadi wanitamu." Jawab Di Chen melepaskan King Sui, tersenyum padanya saat dia duduk di sebelahnya. "Semua yang telah Anda lakukan, saya mengerti dan tahu. Saya diberkati dapat menerima minat Anda. Aku pasti akan membiarkanmu jatuh cinta padaku," ucap King Sui memegang tangan Di Chen. "Bukankah kamu mengatakan ada sesuatu untuk diberitahukan padaku sebelumnya?" Di Chen berangsur-angsur menjadi tenang. Dia tidak berani melihat tubuh King Sui karena masih ada benda menonjol di bagian celananya yang berlebihan di sana. "Kau tahu, titik akupuntur Kihaimu akan segera dibersihkan. Sebenarnya, saya berharap dapat membantu Anda menyelesaikannya. Mungkin Anda akan segera naik ke level Martial Saint," ucap King Sui tersenyum. Aku tahu. Saya lupa bahwa Anda dapat membersihkan titik-titik akupuntur yang belum sepenuhnya dibersihkan," ucap Di Chen melirik King Sui. King Sui tidak menyebutkan posisi Kihai Acupoint karena itu adalah fakta yang diketahui semua pembudidaya. Oleh karena itu, dia tidak banyak bicara dan hanya menunggu keputusan Di Chen. Apakah itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan di atas pakaian? Kalau begitu tidak apa-apa jika aku menunjukkan bagian di mana titik akupuntur Kihai berada. Di Chen bertanya, sepertinya mencoba membuat keputusan. Itu benar. King Sui tiba-tiba bertanya-tanya apa yang dia coba lakukan. "Biarkan aku kembali ke kamarku untuk persiapan dulu. Anda bisa masuk sebentar," ucap Di Chen mengertakkan gigi putihnya yang indah,
mengenakan sepatunya dan kembali ke kamarnya. King Sui duduk di sofa, merasakan lapisan tetesan keringat padat di dahinya saat dia mencoba menenangkan hatinya. Dia juga mencoba membiarkan bagian bawah tubuhnya tenang. Dia mengeluarkan set jarum emas yang panjangnya 7 inci. Dengan kilatan api primordial, dia menyalurkan energi ke jarum emas. Ini telah menjadi kebiasaan King Sui. Dia berjalan ke kamar Di Chen dan mengetuk dengan lembut. "Baiklah, tidak apa-apa sekarang." Suara Di Chen terdengar. King Sui membuka pintu dan melihat Di Chen duduk di tempat tidur, ditutupi dengan permadani seputih salju dari pinggangnya ke bawah. Warna merah muda di wajahnya menunjukkan bahwa dia merasa sangat gugup. King Sui tersenyum dan duduk di tempat tidur. Dia melihat sosok indah Di Chen yang begitu sempurna. King Sui merasa bahwa tidak mungkin dia bisa membayangkan seorang wanita yang lebih sempurna daripada Di Chen. Di Chen telah memegang jarum emasnya karena tidak diperlukan sejak awal. Duduk di sisi tempat tidur, King Sui merasa sedikit bingung. Dia hanya mengulurkan tangannya ke arah permadani tipis Di Chen setelah mengambil napas. Melihat bahwa Di Chen tidak menunjukkan reaksi, dia perlahan-lahan melakukannya. Di Chen telah mengganti pakaiannya. King Sui tidak menyangka bahwa dia telah berubah menjadi atasan yang sangat pendek dan hanya mencapai pusarnya. Pantatnya juga hanya 3 inci di bawah pusarnya. Kulit yang terlihat sangat indah seperti giok, dan perutnya yang rata tidak memiliki lemak sama sekali. Kulit seputih salju dan lembutnya sangat mempesona dan sosoknya yang sempurna terungkap ke King Sui. Pusar yang indah dan indah itu sangat indah. "Apakah aku terlihat bagus?" Di Chen tersipu dan bertanya, membuat King Sui mendapatkan kembali akal sehatnya seolah-olah dia baru saja bangun tiba-tiba dari mimpi. Dia tidak tahu bahwa Di Chen juga sangat gugup ketika dia mengajukan pertanyaan ini. "Kamu tahu, kamu terlalu cantik." Kali ini, King Sui bertindak lebih alami. "Kalau begitu ayo mulai." King Sui secara bertahap mengulurkan tangannya. Tangan suci. Seketika, salah satu tangan King Sui berkilau, memancarkan energi spiritual yang kental sebelum secara bertahap mendarat di kulit seputih salju yang terbuka di bawah pusarnya. Perasaan lembut yang dia rasakan saat itu menyebabkan jantung King Sui berdetak kencang. Gelombang energi spiritual mengalir ke tubuh Di Chen dari tangannya, dan kemudian bergerak di saluran meridiannya. Ini adalah seberapa kuat tangan suci King Sui. Melalui tangan suci, ki teknik penguatan kuno akan diubah menjadi semacam energi roh tanpa atribut apapun. Itu bisa diserap dengan siapapun dari atribut elemen apapun. King Sui sekarang mencoba memperkuat saluran meridian Di Chen. Setelah satu siklus, King Sui menemukan bahwa saluran meridian Di Chen cukup kuat. Apalagi banyak titik akupuntur yang telah dibersihkan. Dapat dikatakan bahwa fondasi Di Chen sangat kokoh. Di Chen berbaring di atas guling tebal saat dia melihat tangan King Sui di perutnya. Sedikit hawa panas memasuki tubuhnya, memberinya perasaan sedikit gatal. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan kontak dalam kehidupan nyata. Meskipun mimpi di antara laut bunga terasa nyata, bagaimanapun juga, itu adalah pertukaran kesadaran mereka. Namun, saat ini, mereka melakukan kontak langsung. King Sui tidak bodoh. Untuk wanita seperti Di Chen yang membuat keputusan seperti itu sudah menjelaskan banyak hal. Oleh karena itu King Sui sangat tulus, sangat berbakti, dan sangat terikat. Dia mengeluarkan jarum emas yang telah dia siapkan. Jarum mulai dimasukkan ke dalam titik akupuntur Zhangmen dalam sekejap. Titik akupuntur Zhangmen juga merupakan titik akupuntur utama dalam tubuh manusia. Jarum emas bergetar sedikit. Jika dia melihat lebih dekat, dia akan melihat bahwa itu berputar sedikit. King Sui sekali lagi memasukkan jarum emas lagi. Menggunakan jarum emas untuk memperkuat tubuh dan pondasi. Setelah memasukkan 8 jarum emas, King Sui memegang jarum emas ke-9 terakhir, kadang-kadang dengan lembut menyentuh 8 jarum lainnya, menyalurkan energi ilahi murni. Titik akupuntur Qihai bisa dikatakan berada di dantian. Oleh karena itu, menyelesaikannya dapat mengakibatkan kapasitas dantian menjadi sangat besar.
Saat itu dibersihkan, seseorang juga akan dapat menerima energi paling murni dari langit dan bumi. Dahi King Sui sekali lagi ditutupi lapisan padat tetesan keringat, jarum emas terakhir mendarat tepat di Qihai Acu Point. Ci, suara samar terdengar. Pada saat itu, aura luar biasa keluar dari tubuh Di Chen. Pa, suara yang sedikit tajam terdengar. King Sui menghela nafas lega. Mata Di Chen terpejam dan tubuh indahnya terbaring tepat di depan King Sui. Namun, King Sui tidak berminat untuk mengaguminya, tetapi hanya sepenuhnya fokus pada perubahan tubuh Di Chen. Semua energi murni dari langit dan bumi mengalir tanpa henti ke tubuh Di Chen dan kemudian memasuki dantiannya, bersirkulasi di saluran meridiannya, bergerak semakin cepat. Tiba-tiba, Di Chen membuka matanya dan memasang ekspresi kesakitan. King Sui panik. Mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan upaya mereka untuk membersihkan titik akupuntur Qihai? Atau apakah karena terlalu banyak energi murni dari langit dan bumi yang mengalir ke dalam dirinya? Wajahnya yang sangat cantik sekarang menjadi putih pucat dan seluruh tubuhnya tertutup lapisan keringat yang padat. Pada saat ini, King Sui tidak peduli dengan hal lain. Dia merasakan sakit hati dan mengulurkan kedua tangannya untuk meraih kedua tangan Di Chen dengan erat. King Sui bahkan merasakan nafas Di Chen secara bertahap melemah. Energi murni yang mengalir ke tubuhnya terlalu berlebihan dan tubuhnya tidak dapat menahannya. King Sui tidak menyangka itu akan menjadi begitu kuat dan menjadi panik. Dia tahu bahwa dia harus membuat Di Chen melewati fase ini. "Chener, tunggu. Kau harus bertahan. Kau masih harus pergi ke Diklan. Saya berjanji, setelah Anda berhasil melewati ini, kita akan segera menuju ke klan Di, oke? Anda harus bertahan. Apakah kamu tidak suka anak-anak? Tidakkah kamu menginginkan anakmu sendiri?" King Sui meraih tangan Di Chen dan berkata dengan panik. Di Chen membuka matanya dan menatap King Sui, matanya dipenuhi dengan senyum hangat. Dia terlihat sangat bahagia, sangat puas. Namun, nafasnya masih semakin lemah. King Sui tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi ketika Qihai Acu Point dibersihkan. Organ internalnya tidak mampu menahan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Sama seperti King Sui berencana untuk melepas pakaian Di Chen dan berusaha membantunya dengan menggunakan akupuntur 5 elemen, teknik kultivasi duo tanpa nama di tubuhnya tiba-tiba mulai beredar dengan sendirinya. Itu kemudian memasuki tubuh Di Chen dengan sangat alami. Saat itu, baik King Sui dan Di Chen terkejut. Perasaan luar biasa muncul di antara mereka berdua. Rasanya seperti ikan di air, seolah seseorang yang akan mati lemas tiba-tiba menghirup udara segar. Itu juga seperti perasaan ketika King Sui melalui duo kultivasi dengan wanita lain. Jadi efek duo cultivation juga bisa dicapai seperti ini. Duo cultivation juga sedang mengembangkan teknik duo cultivation di Misty Hall. Teknik duo cultivation-nya bisa dipraktekkan sendiri dan bukan teknik duo cultivation murni yang harus dilakukan antara dua orang. Secara bertahap, King Sui menemukan bahwa aura Di Chen mulai pulih. Kekuatan tubuhnya jelas meningkat, dan aura di tubuhnya juga tumbuh. King Sui tahu bahwa Di Chen akan menerobos ke tingkat Martial Saint. Tiba-tiba, lingkaran cahaya berwarna putih keperakan muncul dari tubuh Di Chen. Bersamaan dengan itu, kekuatan yang kuat dari teknik kultivasi duo tanpa nama itu sekali lagi kembali ke King Sui, menyebabkan King Sui memiliki lingkaran cahaya berwarna putih perak yang sama yang dipancarkan dari tubuhnya. Untuk berpikir bahwa ini bekerja juga, King Sui linglung saat dia merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat sebesar 10%. Kekuatan tubuh King Sui sekarang telah mencapai 205 negara. Jangan meremehkan kenaikan 10% ini. Di bawah pengaruh Diamond Key, Diamond Protection dan mendukung teknik bela diri, kekuatannya telah meningkat di 19 negara. Menambah semua efek dari semua hal lainnya, termasuk teknik bela diri, atribut, jimat surgawi, peningkatannya tepat di 100 negara. King Sui tidak pernah mengira terobosan Di Chen untuk meningkatkan kekuatannya begitu banyak. Ini bahkan lebih baik daripada efek dari pil obat kelas raja dan kelas kerajaan tertinggi.
King Sui tersentak kembali ke kenyataan dan memperhatikan bahwa Di Chen sudah tenang. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil jarum emas di tubuhnya dan kemudian duduk di seberangnya, berhati-hati bahkan sedikit tidak disiplin. Keindahan tak tertandingi di hadapannya telah menutup matanya. Wajahnya yang sangat tenang dan tenteram meninggalkan dampak yang sangat indah pada pikiran King Sui. Dia memiliki leher yang panjang dan halus, dan bentuk payudara yang paling sempurna. Matanya bergerak lebih rendah, menuju kulit putih di sekitar perut bagian bawah. Itu datar, tetapi tidak kehilangan elastisitasnya. Itu bening dan putih bersalju, seperti giok putih yang paling indah. Kakinya yang panjang dan indah lurus dan ramping, dan kakinya mungil dan halus. King Sui memiliki dorongan untuk mencium mereka hanya dengan sekali pandang. Ini juga mengejutkan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki fetis kaki dalam bentuk apapun dan tidak pernah membayangkan mencium kaki seorang wanita, tetapi sekarang dia merasa pemikiran ini tidak terlalu menjijikkan. King Sui tidak melakukannya meskipun memiliki niat untuk itu, tetapi matanya masih memiliki pesta besar. Di Chen perlahan membuka mata indahnya setelah 1 jam berlalu. Dia memandang King Sui dengan gembira, tetapi kemudian dia melihat kaki telanjang dan perutnya yang terbuka. Dia kemudian ingat bagaimana tangan King Sui menutupi perutnya dan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, wajahnya yang tersenyum menjadi merah padam. Dia mengambil selimut tipis dan menutupi perutnya. "Kenapa kamu masih takut kalau aku melihat?" ucap King Sui menertawakannya. Mungkin kondisi rentan Di Chen saat ini telah membuka hatinya untuk beberapa godaan. "Jika aku takut, aku tidak akan membiarkanmu masuk," ucap Di Chen mendengus padanya. "Kalau begitu biarkan aku melihatnya lagi," King Sui dengan bercanda mencoba menarik selimutnya. "Tidak mungkin." Di Chen tertawa ketika dia menyelesaikan kalimatnya. Tawanya sangat santai dan sedikit feminim. Itu menggoyahkan hati King Sui dan bahkan berhasil mengalihkan perhatiannya secara halus. Dia mencoba merasakan kekuatan Di Chen dan menjadi sangat senang. Ranah martial Sein dengan kekuatan 150 negara. Mungkin karena Qihai Acu Point telah dibersihkan, ranahnya dianggap cukup kuat setelah terobosan ini. "Nyonya besar juga seorang kultivator martial Sein sekarang," ucap King Sui sambil tersenyum, dan tidak menarik selimutnya. "Saya sangat senang, bagaimana saya bisa berterima kasih?" Di Chen terkekeh. "Seharusnya tidak ada kebutuhan untuk mengulurkan rasa syukur di antara kita. Kamu telah membuat kesalahan, jadi aku harus menghukummu." King Sui tersenyum pada Di Chen. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi menyayangi dan penuh kasih sayang. Jantung Di Chen berdegup kencang setelah melihat ekspresi di wajahnya. Gelombang kebahagiaan muncul dari dalam dirinya. "Bagaimana rencanamu untuk menghukumku?" "Aku akan menghukummu dengan memijat kakimu. Mengapa Anda tidak melihat betapa terampilnya saya dalam menekan titik akupuntur?" Kaki halus Di Chen sudah ada di tangan King Sui pada saat dia selesai berbicara. Tangannya terasa halus dan lembut. Kakinya yang indah dan mungil memiliki lekukan yang lembut, mereka lembut sampai-sampai tampak tanpa tulang. Jari-jarinya, yang menggemaskan seperti kapulaga, memancarkan aroma manis yang sama dengan yang ada di tubuhnya. "Kamu semakin berani," Di Chen mendengus padanya, tapi sepertinya dia tidak menyalahkannya sama sekali. King Sui terkekeh. Dia mengangkat kaki Di Chen dengan kedua tangannya dan menopangnya di pahanya. Ada teknik pijat di dalam lautan kesadarannya. Teknik ini untuk seluruh tubuh. King Sui telah memberi ibunya pijat leher, punggung, lengan, betis, kaki, dan kepala di rumah. Pertama kali dia melakukannya adalah untuk Huoyun Liuli ketika mereka berada di restoran surga duniawi, tetapi dia tidak memijat kakinya saat itu. Teknik pijat ini juga memiliki nama yang sangat spesial. Tangan suci. Pada awalnya, King Sui hanya dengan lembut meremas dan menggosok untuk memanaskan kakinya. 5 jeroan dan 6 organ dalam tubuh manusia terhubung ke titik refleks di kaki. Ada 12 meridian yang terhubung ke organ dalam, dan 6 diantaranya dimulai dari kaki. Kaki adalah tempat 3 yin,
kaki dimulai dan di mana 3 yang dari kaki berakhir. Ada lebih dari 60 titik akupuntur yang tersebar di sekitar kaki, semuanya dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. King Sui perlahan menekan telapak kaki Di Chen dengan ibu jarinya. Itu sangat lembut, namun sangat elastis. Di Chen bisa merasakan kenikmatan yang membuat mati rasa di seluruh tubuhnya yang berasal dari bawah kakinya. Rasanya tidak menyakitkan atau geli, tetapi hanya menyenangkan yang mematikan. Itu adalah perasaan yang membuat Anda mengantisipasi dan sesuatu yang membuat Anda menginginkan lebih. Wajahnya memerah sekali lagi. Dia tidak berani melihat King Sui, jadi perlahan-lahan menutup matanya. Merangsang titik akupuntur yang terletak di telapak kaki ini meningkatkan sirkulasi darah, mengatur fungsi organ dalam, membersihkan meridian di seluruh tubuh. Semua ini mencapai tujuan membersihkan tubuh dan menghilangkan penyakit, menambah ki dan menghilangkan stasis darah, serta menutrisi vitalitas. Teknik akupuntur tersebut hanya menghasilkan efek minimal pada sebagian besar waktu, atau mungkin bahkan scam. Dia baru menyadari kehebatan teknik memijat yang luar biasa setelah dia memiliki teknik ilahi seperti teknik penguatan kuno dan tangan suci. Setidaknya dia punya kemampuan sekarang, meski aplikasinya masih sangat terbatas. Dia tidak selalu bisa melakukan pijatan seluruh tubuh pada sembarang orang. Jadi sampai saat ini, satu-satunya orang yang menikmati pijat seluruh tubuhnya adalah si Qing Zuang, Mingyue Gelou, Changhai Mingyue dan Huoyun Liuli. Mereka berempat juga orang-orang yang telah mencapai tahap akhir hubungan mereka dengannya. Dia selalu mampu menjadi sangat asyik dengan apa yang dia lakukan pada mereka. Namun, King Sui tidak terserap di dalamnya kali ini, dia juga tidak mau. Meskipun, itu tidak mempengaruhi hasil. Dia mendorong, menekan, menggiling, memutar, meremas, memutar, membelai, menggenggam dan memijat dalam gerakan melingkar. Mata dan mulut Di Chen tertutup rapat. Pipinya diwarnai dengan warna merah jambu. Setiap nafasnya jelas terdengar oleh King Sui, dia sangat akrab dengan suara itu. Changhai Mingyue telah mengeluarkan suara seperti ini sebelumnya dan itu adalah saat mereka berhubungan seks. Dia akan mencoba untuk menahan suara menggoda yang dia buat hampir sepanjang waktu. Kaki mungil Di Chen sudah sedikit merah muda di tangan King Sui. Dia kemudian mengambil kaki halus lainnya dan mulai memijatnya. Di Chen gagal menahan di antara dan mengeluarkan erangan lembut yang mengejutkan King Sui ke titik di mana tangannya tersentak. Suara yang merdu suci. King Sui tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana gadis ini akan terdengar ketika dia mengeluarkan suara yang paling menggoda. Apakah itu akan menyebabkan orang mati karena kehilangan darah yang berlebihan? Di Chen menutup mulutnya dengan tangan. "Cener, jika kamu ingin berteriak, teriaklah. Tidak ada orang luar di sini," ucap King Sui dengan lembut. Di Chen tidak membuka matanya tetapi tangannya telah meninggalkan mulutnya. Tangan King Sui menekan tulang tumit bagian dalam dan menerapkan kekuatan yang sedikit lebih kuat. "Ah!" Di Chen berteriak pelan dan membuka matanya seolah memelototi King Sui. Area yang dia tekan sebelumnya adalah untuk tulang ekor. Tulang ekor juga merupakan nama umum untuk tulang ekor dan tempat itu sangat sensitif. King Sui tersenyum. Tangannya masih terus menekan titik akupuntur lain dan kemudian menggiling di sekitar titik tadi. Di Chen tidak bisa membantu tetapi menggigil karena sensasi. Apa rasanya enak? Teknik ini tidak hanya menjaga kesehatan dan menghalau penyakit, tetapi juga mengaktifkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah. Itu akan memperkuat tubuhmu, King Sui menjelaskan sambil tersenyum. Rasanya enak. King Sui tidak berharap Di Chen akan mengakuinya secara terbuka. "Sebaiknya persiapkan dirimu, karena ini akan menjadi lebih baik." Dia meletakkan ibu jarinya tepat di tumit medial anteriornya, menekannya ke bawah dan memindahkannya ke sepanjang otot sampai di jempol kaki setelah menyelesaikan kalimatnya. Dia kemudian melanjutkan memijat kakinya dengan gerakan melingkar, bergerak ke belakang perlahan melintasi kemiringan kakinya dan kemudian menuju tumitnya. "Oh, maksudmu, dasar bajingan besar," ucap Di Chen segera gemetar dan menarik kedua kakinya.
Matanya yang indah, yang selalu berisi tampilan yang mengesankan, sekarang berair saat dia memelototi King Sui dengan seluruh kekuatannya. King Sui tidak berharap dia memiliki reaksi yang begitu kuat. Dia hanya secara impulsif menekan tempat itu. Tempat itu kebetulan tercermin di wilayah bawahnya. Aku akan mandi. Di Chen duduk dan memakai sepatunya. Dia mengeluarkan gaun dan berjalan ke sisi King Sui untuk memberinya pelukan lembut sebelum segera pergi. King Sui memperhatikan sosoknya yang mundur saat dia meninggalkan ruangan. Dia masih cukup terkejut dengan pelukan yang dia berikan padanya. Bukannya dia tidak mengharapkannya untuk tidak pernah melakukannya, tetapi dia hanya tidak berpikir dia akan melakukannya secepat itu. Dia telah membuka pintu hatinya dan mencoba untuk membiarkan dia masuk. King Sui telah mendapatkan manfaat besar karena membantu terobosan Di Chen ke Martial Saint. Dia akan membawanya ke klan Di setelah dia stabil. Meskipun dia tidak berencana untuk melawan lawan, dia juga tidak bisa membiarkan mereka meremehkannya. Melihat ke langit, hari sudah sore. King Sui menggosok perutnya dan keluar untuk memesan makanan. Dia kemudian duduk di meja makan dan menunggu Di Chen datang. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa wanita lambat dalam hal mandi dan Di Chen tidak terkecuali. Sulit untuk menganalisa kecepatannya saat mandi, karena dia sudah kembali ke dirinya yang biasa pada saat dia keluar. Dia duduk di seberang King Sui. Aroma samar-samar sangat menenangkan. Saya yakin Anda lapar. King Sui menaruh makanan di mangkuk nasinya. Kamu juga harus makan lebih banyak, ucap Di Chen sambil tersenyum. Kita akan menuju ke Di klan dalam beberapa hari, oke. Dia ingin memberinya waktu untuk bersiap. Baik, Di Chen menanggapinya. Meskipun dia tidak bisa menyembunyikan hatinya yang berat. Semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatir. Katakan apapun yang ada di hatimu. Kamu begitu kuat dalam bertahan selama bertahun-tahun. Kamu telah melewati segalanya dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk hasil yang kamu inginkan. Dia meyakinkannya sambil tersenyum. Benar, pergi ke Di klan bukan masalah besar lagi denganmu di sekitar. Dia tersenyum kembali padanya. Jantung King Sui berdetak kencang. Dia terus-menerus berpikir untuk mengunjungi klan Di, untuk membuktikan sesuatu. Itu karena klan Di selalu ada di hatinya dan dia masih memiliki harapan yang berlebihan untuk itu. Jika dia benar-benar ingin memutuskan hubungannya dengan mereka, dia pasti sudah melupakan mereka sejak lama. Bahkan kebencian adalah tindakan tidak bisa melangkah maju. Kebalikan dari cinta bukanlah benci, tapi diam. King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal di malam hari. Dia mengembangkan teknik penguatan kuno. Itu telah menembus beberapa siklus lagi selama periode waktu ini. Meskipun ada batasan peningkatan kekuatan. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan fisik, dan itu adalah kekuatan yang paling murni. Resep Vital Essence Pill itu, dia mengingat resep yang diberikan Yuan Shu kepadanya.